Halo semuanya, perkenalkan nama aku Via Widiawati dengan NIM 25111744105. Aku dari kelas BGSD 2025C. Nah, di sini aku akan jelasin apa sih konsep getaran itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Apakah kita bisa merasakan getaran secara langsung atau gimana sih? Yuk ikuti penjelasan dari aku. Getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda secara teratur melalui titik kesetimbangan dalam selang waktu tertentu. Getaran memiliki karakteristik utama yaitu berupa frekuensi, amplitudo, dan juga periode. Lalu, apa aja sih contoh dari getaran itu? Yang pertama yaitu ada ayunan, lalu ada senar gitar, dan juga ada bandul jam. Nah, selanjutnya aku akan jelasin tentang jenis-jenis getaran. Nah, jenis-jenis getaran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan gaya penyebab dan yang kedua berdasarkan jenis redamannya. Nah, kalau berdasarkan gaya penyebabnya, getaran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu getaran bebas dan juga getaran paksa. Getaran bebas itu terjadi karena sebuah benda itu bergetar karena adanya dorongan dari luar. Lalu kalau getaran paksa itu terjadi karena adanya gaya luar yang memaksa benda itu bergetar dengan frekuensi tertentu. Kalau yang berdasarkan redamannya atau dampingnya itu ada dua, yaitu getaran teredam dan juga getaran tak teredam. Getaran teredam itu energinya akan berkurang akibat gesekan atau hambatan mediumnya, sehingga amplitudonya itu mengecil dan akhirnya berhenti. Contohnya seperti ayunan anak-anak yang lama-kelamaan akan berhenti sendiri jika tidak diayun. Lalu kalau getaran tak teredam, energinya konstan dan tidak akan hilang. Contohnya sistem pegas massa dalam vakum. Nah, lalu apa sih yang disebut besaran dalam getaran? Besaran dalam getaran dalam fisika itu artinya adalah parameter untuk mengukur gerakan bolak-balik benda melalui titik kesetimbangan secara periodik. Kita akan bahas satu-satu nih tentang besaran dalam getaran. Yang pertama yaitu amplitudo, yaitu adalah simpangan terjauh dari titik setimbang suatu benda. Lalu yang kedua yaitu frekuensi, yaitu jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik. Kalau periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran penuh. Dan yang terakhir ini adalah simpangan, yaitu jarak benda dari titik setimbang pada waktu tertentu. Berikut adalah contoh-contoh soal dari besaran dalam getaran. Lalu, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi getaran sehingga getaran itu bisa terjadi? Yang pertama ada massa benda. Semakin besar massa benda, maka getaran dari benda tersebut akan semakin lambat. Lalu yang kedua ada konstanta gaya. Nah, pada pegas, faktor ini itu disebut sebagai konstanta pegas. Ini menentukan seberapa kaku media yang bergetar. Nah, semakin kaku, maka gaya pemulihnya akan semakin kuat, sehingga getaran itu akan menjadi lebih cepat. Lalu yang ketiga ada panjang tali. Nah, khusus pada pendul yang sederhana, ini tuh merupakan faktor utama yang mempengaruhi getaran, bukanlah massa, melainkan panjang dari tali tersebut. Lalu ada amplitudo, ini tuh menentukan besarnya energi getaran. Kalau semakin besar timbangan yang diberikan, maka akan semakin besar juga energi yang akan dihasilkan. Contohnya yaitu seperti speaker. Lalu yang terakhir ada gaya gesek ataupun redaman. Getaran ini tidak akan berlangsung selamanya karena adanya faktor hambatan seperti udara atau juga gesekan mekanis. Lalu, apa aja sih manfaat dari getaran itu untuk kehidupan kita? Nah, getaran itu memiliki banyak sekali manfaat untuk berbagai bidang kehidupan. Nah, yang pertama itu pada alat komunikasi, pada alat kesehatan, pada kehidupan sehari-hari dan juga industri, serta pada navigasi dan deteksi. Nah, kalau pada alat komunikasi itu ada speaker dan mikrofon dan juga ada fitur getar pada HP. Kalau untuk alat kesehatan itu ada USG dan juga alat pembersih karang gigi. Kenapa sih USG itu bisa ada hubungannya dengan getaran? Nah, karena USG itu menggunakan getaran gelombang ultrasonik untuk melihat kondisi janin atau organ yang ada dalam tubuh tanpa harus melakukan pembedahan. Nah, lalu yang ketiga itu pada kehidupan sehari-hari dan juga industri. Contohnya seperti alat musik, yaitu getaran senar pada gitar atau getaran udara pada seruling, itu adalah sumber bunyi yang menghasilkan nada. Lalu ada jam kuarsa dan juga pembersih perhiasan. Yang terakhir itu ada navigasi dan deteksi, contohnya yaitu adalah sonar dan juga seismograf. Sonar pada kapal laut itu mengirimkan getaran suara ke dasar laut untuk mengukur kedalaman atau mendeteksi keberadaan kumpulan ikan. Kalau untuk seismograf, ini untuk mendeteksi kekuatan dan juga lokasi pusat gempa.
semua penjelasan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa getaran itu adalah gerakan bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan yang memiliki besaran seperti frekuensi, amplitudo, dan juga periode. Nah, getaran itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor serta memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam bidang komunikasi dan juga teknologi. Nah, dengan memahami seluruh konsep getaran tadi, kita dapat lebih memahami fenomena yang ada di sekitar kita mengenai getaran, sehingga kita bisa tahu apa sih yang bisa menyebabkan getaran dan juga apa saja contoh dari getaran. Terima kasih karena telah menonton video saya dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya. See you!